Villa. Dan aku Ida. Jadi Phil, ini adalah tayangan pertama nih dari TAF Podcast. Yes, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya TAF Podcast itu apa sih? Gitu ya. Jadi TAF Podcast itu adalah suatu wadah atau media lah buat kita saling sharing, bertukar pikiran. Karena kan biasanya kita ketemu langsung ya di satu ruangan, kita diskusi. Cuma ya karena lagi pandemi gini ya kita mau nggak mau cari media lain ya, wadah lain ya, gitu. Nah di dalam TAF Podcast sendiri itu nanti akan ada banyak seriesnya gitu. Dan salah satunya hari ini kita tentang literasi keuangan ya, atau kita sebutnya sadar keuangan, sadar finansial. Oke, sadar finansial series ya. Nah untuk lebih detailnya lagi, kita pasti kalau kita sih kayak belum sadar ya. Kita belum sadar, jadi ya kita datangin ahlinya lah ya. Oke. Jadi udah ada siapa sih nih? Jadi kita sambut aja nih ya, pakar atau ahli ahlinya mengenai sadar finansial ini. Betul. Kan? Di sini ada Bapak Agung. Pak Agung. Oke, halo Pak Agung. Kita, halo Villa, halo Tafren. Halo. Pak Agung apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi Pak Agung ini adalah Credit Quality Department Head ya di PT Astra Financial Services. Betul. Sehat ya Pak Agung ya? Sehat. Oke. Jadi tanpa panjang lebar lagi nih ya, kita langsung tanya aja ke Pak Agung. Oke, kita langsung Pak, sukses aja ya. kan jadi judulnya di episode pertama dari Sadar Finansial ini adalah lebih baik jadi karyawan atau pengusaha nih Pak? Lebih kayak mana? Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih sama Pak Agung. Ya. Kalau dari pertanyaannya ya, kita harus lihat tujuannya ya, sama pendapat orang di luar apa. Kayak tadi Mas Ida nyebutnya lebih baik jadi karyawan apa usaha, ya lebih kaya mana gitu kan ya. Kalau pertanyaan kaya ini adalah masalah hasilnya ya. Jadi beda sama sebenarnya kalau saya sebut yang tepat adalah sebenarnya pertanyaannya lebih tinggi mana pendapatan antara usaha ataupun jadi karyawan. Ya, karena kalau ngomongin kaya adalah hasil di belakangnya. Ya, itu ngomongin lagi kemampuannya mengelola keuangan. Gitu ya. Jadi kalau kalimatnya begitu, siapapun bisa kaya. Mau dia karyawan, mau dia usaha, dia kan bisa kaya kalau dia benar mengelola keuangannya. Ya, tapi kita lurusin bahwa memang ya kalau ngomongin usaha apa karyawan, ngomongin pendapatan, secara pendapatan mungkin bisa lebih tinggi usaha. Iya, karena usaha kan nggak ada limit. Betul. Ya kan dia bisa dapat tinggi sekali, besar sekali, itu mungkin terjadi. Kalau karyawan udah jelas ada takarannya. Ya kan kita dibayar berdasarkan kompetensi yang kita miliki, ya kan berdasarkan job value kita itu akan terbayar berdasarkan itu. Tapi kalau usaha ya range-nya bisa jauh. Tapi sebetulnya jadi karyawan juga bisa kaya Pak ya? Bisa banget selama bisa ngelolanya keuangannya tadi. Jadi gitu Phil ya, kuncinya bukan kita milih jadi pegawai atau jadi pengusaha, tapi gimana kita ngelola pemasukannya ya. Yes. Jadi mau dia jadi pengusaha atau pekerja itu sama aja. Gimana dari niat kita, dari kita terus berusaha ya, kerja keras. Dan juga kita pasti harus punya rencana ya, kedepannya kita mau seperti apa, mau jadi apa, gitu kan Pak. Nah, untuk kita bisa mempunyai rencana itu pasti kita harus sadar dong secara finansial kan. Karena memang menurutku sih sadar finansial tuh emang suatu hal yang krusial ya Pak ya. Apalagi ini bisa berpengaruh terhadap kualitas hidup kita dari sekarang. Pastinya. Iya, kualitas hidup kita sekarang atau yang akan datang. Nah, kalau gitu gimana sih Pak caranya kita bisa mengelola keuangan kita tuh dengan benar gitu, dengan baik sehingga kita bisa menjalani rencana-rencana kita dan memperbaiki kualitas hidup kita. Oke, gitu. Kalau pertanyaan itu panjang. Panjang. Iya, panjang. Panjang, series kita panjang ya. Tapi sebelum Pak Agung jawab, tapi bener Pak yang kata Pak, soalnya takutnya kita merasa selama ini kita udah nabung nih, udah ini aman, udah ini. Tapi kita nggak tahu Pak, udah bener apa belum. Gitu. Mungkin Pak Agung bisa memberikan pencerahan buat kita Pak. Ya. Jadi yang pasti kita harus jalanin pertama adalah bener nggak kita ngelola keuangan kitanya ya. Jadi pendapatan, saya balik nyebutnya adalah pendapatan ya, atau income lah ya, income baik itu sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Ya, jadi kalau kita sebut income ini, gimana kita ngatur keuangan tadi. Ya, let's say kalau punya penghasilan X rupiah, ya, misalnya katakanlah 5 juta ya, penghasilan per bulan 5 juta. Ya, orang-orang zaman dulu ya, mungkin angkatan saya ya, jadi kayak udah tua. Jadi tawan ya Pak. Iya, angkatan zaman saya dulu nyebutnya
penghasilan atau punya income, ya sisanya pendapatan itu dipakai buat kebutuhan, sisanya tabung. Ya, kalimatnya gitu tuh. Jadi punya income, pakailah buat kebutuhan hidup, ya kan, buat kita, sisanya tabung. Ya, nanti kelihatan bisa lihat efeknya. Tapi kalau yang angkatan yang baru sekarang ngomongnya adalah yang benar ya, itu punya income, punya pendapatan, sisihkan dulu buat tabungan atau investasi, sisanya habiskan. Ya, kita udah bener belum jalan ini, masih angkatan yang lama ya kan, paradigma lama, punya uang pakai, sisa tabung, atau yang baru nih ya kan, punya uang investasi, tabungan, sisanya habiskan. Kayak kita masih Jadi yang mana, Dat? jujur ya. Kayaknya sih masih yang lama sih, tapi ya nggak apa-apa, kan sekarang kita sudah disadarkan ya sama Pak Agung. Ya, Daripada kita tidak sama sekali lebih baik terlambat lah ya. Tapi kita sadar. Betul ya, jadi yang harusnya itu dulu tuh ya, kita punya income ya. Kalau kita gaya hidupnya tadi langsung sisanya, yang terjadi kalau yang tadi pertama ya, udah pasti nggak akan punya sisa kan? Nggak sempat bisa nih Pak. Nggak akan punya sisa. Udah habis duluan. Betul, begitu punya income pasti akan habis. Ya, tapi kalau kita merubah cara ngatur keuangan tadi ya, kita punya income, punya pendapatan 10% ya kan, kita pakai buat investasi ataupun tabungan, sisanya habiskan, pasti akan beda. Nanti efeknya lain. Oke, nah Pak, kan tadi Pak Agung udah ceritain sekarang, pokoknya kita harus merubah paradigmanya, pemikiran kita lah, gitu. Dari yang sebelumnya kita pakai dulu, baru sisain buat nabung. Sekarang sisihkan dulu, baru kita gunain sisanya. Nah, ada nggak sih Pak tipsnya atau idealnya kayak contoh buat kita lah yang masih fresh graduate Pak, yang baru bekerja 1 tahun 2 tahun, masih single. Kira-kira ada tips nggak Pak, nabungnya berapa sih atau nyisihkannya berapa gitu Pak? Oke, Pak Agung, tadi kita udah dikasih tahu nih, sekarang kita harus merubah mindset kita ya Pak ya. Jadi yang tadinya kita pakai dulu, sisanya kita tabung. Nah kalau sekarang tuh seharusnya kita sisihkan dulu, betul ya Bel? Sisihkan dulu, baru kita gunakan sisanya. Nah ada tipsnya nggak Pak? Kira-kira idealnya nih, apalagi buat kita yang masih fresh graduate, yang baru lulus, yang masih 1 tahun 2 tahun kerja, masih single, baru dapat duit nih, gajian nih. Itu uang kaget Pak. Itu sisi ini berapa ya Pak? Gitu. Oke, ya jadi saya bagi 3 bagian dulu ya. Bagian besar, penghasilan kita itu habisnya buat apa sebenarnya gitu. Jadi penghasilan kita kalau udah bener nih, habisnya pertama adalah buat kebutuhan hidup. Yang satu ya, kebutuhan hidup tuh grupnya banyak tuh. Ada kebutuhan hidup itu yang paling utama primer dulu kalau biasa kita nyebut ya. Primer itu berarti buat makan, buat minum, buat ya pakaian, buat tempat tinggal. Jadi empat priority dulu. Jadi kebutuhan pokok. Ya, di habis itu grup besar di luar kebutuhan pokok adalah gaya hidup. Gaya hidup nih ya, itu kita ngomongin gaya hidup. Gaya hidup berarti kan apakah kita makannya nggak selamanya di rumah terus gitu kan, kita masih makan keluar. Nongkrong gitu Pak ya. Betul, nongkrong. Nah, itu gaya hidup. Ya kan. Kemudian grup ketiga adalah grup investasi atau tabungan. Ya, jadi kita bagi dari 3 bagian besar dulu ya. Nah, berapa persen sih kita harus atur pengeluaran ini idealnya gitu kan, pertanyaan idealnya kan. Jadi idealnya adalah kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup ini kita pakai katakanlah alokasinya dari pendapatan kita 40% ya. Kemudian kita alokasikan kalaupun ada gaya hidup 20% lah katakanlah. Itu udah 60 kan. Kemudian kalaupun boleh ada katakan nanti mau mulai ada cicilan ya, itu juga maksimal harusnya 20%. Ya, jadi 40, 20, 80 kan. Ya, 20% sisanya itulah yang saya bilang tadi, hasilnya itu tabungan ataupun investasi. Ya, kita sisihin bagian itu dari awal disiplin tadi. Betul. Jadi simpan dulu buat investasi, buat tabungan, baru sisanya silakan dihabiskan sesuai alokasi. Betul. Jadi jangan ini juga ya, mentang-mentang udah sisihin 20%, dulu Pak. Ya. Gitu. Jadi tetap harus ini Pak ya. Tetap habiskan tapi sesuai alokasinya. Betul. Tapi yang penting habiskannya setelah kita simpan itu untuk investasi ataupun tabungan dulu. Sisanya silakan habiskan. Mungkin bisa disiasatin dengan kita punya rekening beberapa. Bisa kayak gitu Pak ya. Betul. Ada 2 cara, kalau tradisional atau yang modern ya. Kalau tradisional itu dulu kita namanya sistem amplop. Jadi kita siapin amplop, tulis di amplopnya kan. Terus simpan di bawah lemari. Di bawah lemari, di dalam lemari. Di bawah bantal. Di bawah bantal. Itu sistem tradisional. Tapi sekarang
tabungan juga udah bisa dibagi-bagi ya. Iya, Alokasi. Intinya itu kalau kita udah konsisten itu benar. Jadi sekarang sebenarnya tahapan buat teman-teman atau Tafren atau Ida dan Afila, cek dulu udah bener belum hidupnya gitu kan? Iya. Alokasi udah bener belum? Kita udah bener belum ya? Nah itu dia, gimana sih caranya kita bisa mengukur gitu, kita tuh udah benar apa belum, udah aman apa belum, Nah iya betul dalam hal mengelola keuangan kita gitu Pak. Ya sebenarnya tadi ya pastikan persentasenya sesuai nggak. Misalnya tadi kebutuhan hidup bener nggak pengeluaran kita tuh 40%. 40%. Ya tadi let's say gajinya atau income-nya ya walaupun mau karyawan ataupun usaha 5 juta setiap bulan seperti itu. Ya kan, nah dengan 5 juta itu kalau saya bilang tadi 40%-nya buat kebutuhan berarti kan sekitar 2 juta. Ya 2 jutanya bener nggak itu disiplin emang pakai buat apa? Ya kan kemudian 20% lagi buat apa tadi kita nyebutnya gaya hidup. Ya kan buat kebutuhan hidup 1 juta lah. Itu kan saya 1 juta 1 bulan buat nongkrong, buat makan sekali-sekali di restoran luar, ya kan? Itu selama itu kita rinci sesuai nggak sih komposisinya? Nah kalau itu sebenarnya itu udah dalam tahapan benar. Dan aman nggak Pak nih kira-kira? Aman, Udah aman ya Pak pasti ya? aman. Berproses. Yang pasti kalau ngomongin masalah pengelolaan keuangan itu berproses. Sama harus yakin tujuan kita apa. Kita mau ngapain nih dengan nanti ya kita sisihkan uang ini untuk apa? Oh oke, itu dia. Jadi kita ya udah mulai sadar ya sekarang ya. Harusnya ya. Harusnya sih ya. Harusnya udah mulai sadar dan kita udah ibaratnya diberikan petualangan sama Pak Agung. Ya. Jangan sampai kita masih sesat lagi ya. Iya betul. Selesai ini. Kita self assessment dulu, lihat salah benerin dulu. Ya jadi harus sabar memang. Jadi nggak apa-apa tersesat dulu gitu kan. Kalau tersesat nggak apa-apa. Tapi abis ini begitu tahu ya lurusin. Kita mulai. Yes betul. Baru diluruskan lagi. Nah Pak, Ya. aku pernah baca juga nih Pak, ada istilah yang namanya financial freedom atau apa financial staging ya Pak. Ya. Nah itu gimana sih Pak? Soalnya kan kalau nggak salah aku dengar ada yang istilah rawan, aman. Nah itu gimana sih Pak? Ya jadi setelah ya kita benar dulu mengelola keuangannya. Betul. Ya sebenarnya di keuangan itu kalau ngomongin bahasa keren ujungnya itu financial freedom, ya kebebasan finansial, ya itu ada 4 tahapan. Ya, jadi tahapan pertama itu tahapan rawan. Ya tahapan rawan, tahapan kedua itu tahapan aman, ya kan tahapan ketiga itu nyaman, ya tahapan keempat itu mapan. Jadi rawan, aman, nyaman, mapan. Apa aja sih? Ya, jadi tahapan ini kita mau kejar kan. Jadi tahapan rawan itu apa? Rawan tadi kalau kita bicara kebutuhan, ya kebutuhan hidup kita, gaya hidup kita, investasi kita, itu kalau masih dipenuhi, ya dipenuhinya oleh pendapatan aktif, itu berarti kita masih tahapan rawan. Pendapatan aktif tuh Ya, berarti kayak kalau kita gaji, karyawan kan? gaji. Itu kalau kita gajian, kalau usaha berarti income bulanan ya, laba sebulannya lah kira-kira dia akan dapat profit sebulan. Uangnya itu kalau masih kebutuhan hidup ya masih dipenuhi oleh income tadi, ya itu masih rawan. Berarti sebesar apapun penghasilan kita pun kalau masih di cover dari pengeluaran kita di covernya masih oleh pendapatan aktif masih rawan. Gimana kita nih? Ya. Oke. Kalau kita ya masih rawannya gede banget ya. Ini saya masih ngomong rawan kan. Habis rawan tahapannya apa? Tahapannya aman. Aman itu apa tahapannya? Aman itu kebutuhan hidup kita ya kan ditambah dengan investasi ya, dengan investasi dua pengeluaran kita ini itu sudah bisa ditutupi oleh pendapatan pasif. Yes. Jadi kalau dua kebutuhan ini, kebutuhan pokok sama kebutuhan investasi atau tabungan dipenuhi oleh pendapatan pasif, itu baru kita dalam tahapan aman. Tahapan ketiga, ya langsung aja ya. Jadi tahapan ketiga apa? Tahapan ketiga itu tahapan nyaman. Nyaman itu artinya kalau kebutuhan hidup kita ya, kemudian pengeluaran investasi kita. Waduh, saya salah ngomong. Oke. Ya, caranya di tappingnya. Jadi kebutuhan tadi ya, kebutuhan satu adalah kebutuhan yang disebut dengan tahapan rawan ya. Rawan tadi adalah kebutuhan pokok masih di-cover oleh pendapatan pasif. Ya, kalau tahapan aman ya, tahapan aman adalah kebutuhan pokok dipenuhi oleh
sebuah gaya hidup itu dipenuhi oleh pendapatan pasif. Butuh berapa waktu lama ya? Bisa dari rawan sampai ke mapan. Itu berarti kalau mapan semuanya udah dari pendapatan Oh, udah pasif. kena, keren banget kan tadi kan, semua kebutuhan hidup, investasi tabungan, apa terakhir gaya Gaya hidup hidup itu semuanya udah ditutupnya oleh pendapatan pasif. enak banget ya. harus punya kontrakan berapa puluh pintu ya. Ya, Biar bisa ya. cover itu Nah, semua. kerennya keuangan ini nggak usah buru-buru dan jangan dipaksakan cepat ya. Jadi sebenarnya saya juga ngalamin berproses. Jadi tahapan rawan itu katakanlah let's say 1 sampai 5 tahun setelah kita lulus dari kuliahan lah ya, atau udah mulai masuk ke dunia kerja ataupun kita mulai berbisnis. Jadi 5 tahun lah, let's say kita masih kasih staging. Jadi 5 tahun ini pasti akan masih masuk mata rawan dulu kan. Nah, kita masih mengenalin kan kita mau ngapain nih, ya mau ngapain untuk nutupin kebutuhan kita. Ya, tapi setelah 5 tahun ke 10 harusnya kita udah mulai bisa bergeser ke Aman. tahapan aman tadi. Betul, kita harus mulai create pendapatan pasif kita. Nah, kita harus mulai dapat itu. Kemudian tahapan ketiga tadi harusnya dipenuhi dalam waktu 10 sampai 15 tahun. Iya, jadi memang berproses, nggak bisa instan. Kalau instan kaget nanti kan biasanya malah nggak baik. Yes. Jadi memang berproses, yang penting dinikmatin setiap prosesnya, ya kan. Bisa nanti reward diri itu nggak ada masalah, tapi kita jalanin itu. Nah, pertanyaannya kadang juga bingung gitu kan, Iya. pendapatan pasifnya dari mana? Dari mana? Kita udah cerita kan, punya berapa kontrakan gitu kan. Ya, itu yang bikin nanti orang jadi berhenti tuh. Kenapa? Langsung mikir kan, kontrakan, gajian masih segini, kapan punya Iya, kontrakannya? harus kekumpul berapa puluh tahun Iya, biar sampai betul. dapat berapa puluh kontrakan Iya. gitu kan ya. Ya, jadi triknya itu gimana cara create pendapatan pasif sebenarnya simpel banget. Saya juga selalu melihat kita selalu kendala anak-anak itu teman-teman modal Pak, butuh modal gitu Iya, kan. Kalimatnya gitu kan tadi modal butuh yang modal. gede. Sebenarnya nyari pendapatan pasif itu nggak harus butuh modal. Let's say kita katakanlah coba jadi karyawan, ya kan, jadi karyawan ya kantor ataupun pabrik, kantor yang jumlah karyawannya 100 sampai 200 orang atau pabrik yang 1000 orang, ya kan. Kita bisa nih pendapatan pasif mulai pelan-pelan. Kita ngomong ke teman, aku jualan pulsa loh, kalau butuh ya ke aku. Ya kan, itu kan hal simpel kan kita latihan. Iya. Ya, atau punya keterampilan apa nih? Ya kan, bikin kerajinan tangan, ya kan. Sekarang yang lagi booming bikin kue Pak. Bikin bikin kue gitu ya. Betul. Artinya kita melatih. Iya. Memang. Nah, enaknya kalau kita udah punya tujuan ya, balik lagi finansial itu punya tujuan. Nah, kita jalan itu jelas. Melatih diri, kita punya pendapatan pasif. Jadi nggak perlu modal ya, apa yang di dekat kita. Iya. Memang rupiahnya nggak akan langsung kelihatan, tapi kita mulai berproses. Betul. Mungkin bisa dimulai dari hobi kita kali Iya, yang paling kerasa itu sebenarnya hobi. Dan Hobi yang menghasilkan ya, bukan Iya, hobi yang betul. mengeluarkan. Betul. Hobi saya jalan-jalan. Oh ya just tip. Nah, Itu banyak juga sekarang jasnya ya. Iya, betul Just sih. tip. Sambil jalan-jalan kita Iya. juga bisa Setuju. berbisnis Betul gitu. banget, gitu. betul banget. Hobinya gitu ya, ngoprek-ngoprek mainan, ya kan. Ya mungkin bisa nawarin servis kalau mau dibenerin sendiri mainannya. Betul. Ya mulailah dari situ dulu. Jadi dari yang ada dekat kita, ya memang rupiahnya nggak besar, tapi kita akan belajar. Ya kan? Jadi nggak bisa ngomong nggak punya modal saya. Ya, itu bukan alasan. Iya betul. Ya, yang ekstrim lagi sebenarnya yang saya itu sekarang kita ajarin juga adalah katakanlah nih kalau buat teman-teman saya nggak punya modal, pengen usaha, jadi kan pengen tahu, ya kita kan dikasih penglihatan, pendengaran, ya kan, jalan aja ke pasar. Kita masuk ke pasar, ya kan, di pasar kita mendengar nih, lihat-lihat, gitu kan. Pasar kan lengkap tuh, apa yang kurang di pasar itu ya, ya kan. Ternyata begitu kita dengar di pasar, oh lagi nggak ada bawang nih, ya kan, atau lagi nggak ada telur asin, ya kan, atau telur asin lagi diburu, ya kan. Sekarang kata-kata yang lagi dicari apa nih, buah-buahan ya, karena masa pandemi ini nyari jeruk nggak ada nih, stok jeruk. Kita dengar di pasar A nggak ada jeruk, kita jalan ke pasar B, ternyata di pasar B melimpah, nggak ada yang beli. Ya udah, gampang, tinggal kita pindahin ke pasar A. Kita jadi penyuplai Iya, kita ambil dari B pindah ke A. Betul. Gitu doang, nggak perlu perumahan gede. Iya, kalau kayak ini Ida sama Avila kos kan misalnya kan, tinggal kos. Kalau tiap malam misalnya makannya keluar, nanya ke ibu kosnya kan, apa yang warungnya kan,
minyak gorengnya yang beli siapa, beli dari mana, gitu kan? Itu bisa dilakukan kayak gitu. Jadi beli minyaknya di mana? Saya suplai minyaknya deh. Kalau kita dapat harga lebih baik. Oke. Wih, banyak ya. Iya betul ternyata ya. Ya, Bisa. jadi nggak Jadi perlu simpel kan, langsung jadi berat simpel nyari bisa. modal, itu jangan. Iya, Jangan langsung simpel terlalu bisa berat langsung. nyari modal. Yes, teman-teman bisa lakukan itu. Tapi aku punya cerita lucu nih, Phil. Waktu kuliah, aku pernah punya usaha yang mungkin kalau ibu aku tahu ya mungkin dia marah. Jadi kan dulu aku ngekos ya. Ya. Dulu aku ngekos, terus kosannya aku usahain. Terus jadi kamu Iya. tinggal di mana? Jadi kosan itu aku sewain lagi. Sewain harian. Ya, Ini aku sewain harian Pak. Jadi ada teman, misalkan ada teman aku yang dia datang nih dari luar kota, datang ke Bandung karena aku dulu di Bandung. betul. Butuh Udah, sehari butuh dua hari. sehari 2 hari. Mereka kan kalau di hotel masih berat juga ya Pak ya, Betul. sesama mahasiswa. Wah peluang nih. Yes. Jadi gue tidur di kosan teman. Kita bisa di teman-teman Iya. kan. Sewain seminggu lumayan, seharian Betul, 100.000 betul. lumayan. Jadi kreativitas Bisa. itu penting Bisa. kan, untuk meng-create peluang Iya. itu penting banget. Itu Masalahnya idenya pas kuliah sekarang kok nggak ada lagi. Gak apa-apa, sekarang kita mulai lagi lah kita ya, coba lagi mulai merefresh lagi ya kan, lagi. refresh diri lagi, Hmm. coba lakukan lebih baik. Mana sih bisa? Oke, siap. Pak Agung, mau nanya lagi deh. Ya. Kan kalau Pak Agung kayaknya kan sekarang kelihatannya udah, mungkin udah di tahapan nyaman atau mapan lah ya. Iya, mapan ya. betul, betul. Tapi pernah nggak sih Pak dulunya nih ya? Ya. Mungkin pas muda kayak kita nih Pak, sekarang masih kelihatan muda sih. Ya, Pernah nggak Pak, tersesat juga Pak? Hingga akhirnya Pak Agung sadar. ya, Gitu. ya jujur ya, Nah, namanya hidup sih untungnya pernah ngalamin ya. Walaupun kalau buat teman-teman ya buat offline juga jangan ngalamin lah harusnya ya. Jadi saya juga termasuk yang ngalamin dulu nih. nah, Ya tadi yang saya bilang, karena saya paradigma lama tadi kan, punya uang ya kan, pakai, sisanya habiskan. Sisanya tabung. tabung dulu. Yes, yang kejadian saya beneran itu ngalamin sampai 3 tahun saya melakukan itu. Ya punya penghasilan, ya kan, pakai buat kebutuhan hidup, buat apa, gaya hidup, ya kan, buat makan kadang di luar, sisanya tabung. Yang ada 3 tahun saya nggak punya tabungan ataupun investasi. Bener ngalamin tuh, karena kita tadi salah di depan. Gitu ya, beneran saya ngalamin. Tapi begitu sadar, pelan-pelan bisa kita berubah gaya hidup kita. Karena kenapa? Karena yang tadi bahayanya adalah kalau kita sudah paradigma lama yang kita jalanin, berapapun income kita akan naik, karena saya kan kalau karyawan juga ada kenaikan gaji, ya kan, usaha juga bisa jadi ada kenaikan omset. Tapi kalau polanya salah, mau sampai setahun ditungguin sampai 10 tahun pun nggak akan berubah hidup kita. Betul, karena udah salah polanya. Jadi begitu income-nya naik, ya pengeluarannya naik. Ya kan, katakanlah kalau dia caranya salah nih, tadinya katakanlah minumnya masih kopi kekinian yang harga 12.000, naik gaji pasti pengen kopi kekinian yang harga 25.000. Bisa begitu kan akhirnya kan? Ya itu salah nggak pengen naik ke 25.000? Nggak salah, cuman kalau dia nggak diatur jadi kebablasan tadi ya saya habis. Boleh sekali-kali tadi saya bilang sebenarnya mereward diri boleh, katakan saya kan biasa makan yang 12.000, 14.000 kopinya, boleh nggak saya naik yang 30.000 satu gelasnya? Boleh, tapi cuma sekali dulu kan, selama kita bisa ngitung pengeluaran kita buat apa aja nih, alokasiin gitu, nggak ada masalah. Jadi ternyata apa ya, level Pak Agung yang sekarang udah kelihatan ini ternyata pernah juga Karena betul banget ya. jadi kita ya wajar tapi jangan keterusan Iya, Yes, yes, betul. makanya- Kita udah sadar sekarang ya. Betul, betul. Jadi udah tahu ya, mudah-mudahan nggak tersesat, makanya langsung self assessment diri. Assessment diri. Ya benar nggak sih Iya. alokasi saya selama ini, Iya, luruskan, harusnya nggak ada masalah. nggak ada masalah ya. Jadi ternyata benar ya apa, series ini tuh benar-benar menyadarkan kita ya Iya, tentang keuangan. betul Ya. banget nih. Betul. Jadi ya nanti kita akan undang lagi Pak Agung nih buat sharing-sharing lagi ya, sharing-sharing lagi. Ya, ya. Nggak apa-apa Pak Agung ya. Aman, Iya. kita akan masih banyak staging tadi ya. Ah. Apa sih ataupun tema-temanya. Tema-tema yang lain ya. Nah, Tema-tema yang Banyak. menarik, Hmm. yang Yes, yes. penuh inspirasi Betul. dan pastinya bermanfaat. Bermanfaat bagi buat kita semuanya. semua. Yes, harapannya seperti itu ya, mudah-mudahan Iya. bisa bermanfaat. Oke, kalau gitu Phil, kayak kita udah hampir 30 menit ya, nggak kerasa ya Iya, ngobrol-ngobrol bener. sama Pak Agung. Iya. Gitu, Pak Agung terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Semoga ini Tafila. bermanfaat buat kita berdua dan Ya. staff fresh juga ya, Staff juga. staff fresh Yang gitu, nonton. yang nonton ya. Ya. Gitu, jadi nanti kita sampai jumpa di seri selanjutnya ya, di Betul. episode-episode selanjutnya. Dan seri Sadar Keuangan ini akan tayang setiap hari Sabtu, tapi tidak setiap minggu Pak. Ya. Gitu, kemungkinan sih ya mungkin 2 minggu sekali ya, Iya, tapi iya. dari Sabtu gitu ya. Jadi nanti Taf Friends silahkan tunggu aja ya di Taf Podcast ini. Oke, kalau gitu saya Ida Saya Vila. dan Saya
Makasih Ta Friends. Makasih Ta Friends. Bye.